warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan trunking. Yang pertama yaitu ada VLAN, Virtual Local Area Network, adalah teknologi jaringan yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. VLAN kemungkinan perangkat berkomunikasi seolah-olah terhubung ke jaringan yang sama, meski berbeda lokasi fisik, guna meningkat keamanan, mengurangi broadcast traffic, dan memudahkan manajemen jaringan. Lalu ada VLAN trunking. VLAN trunk adalah metode atau teknologi jaringan yang memungkinkan satu kabel atau port fisik atau link membawa lalu lintas data dari beberapa VLAN sekaligus antar switch, router, atau server. Berbeda dengan port akses yang hanya untuk satu VLAN. Trunk menggunakan tagging 802.1Q untuk membedakan paket tiap VLAN agar tetap terisolasi. Oke, di sini kita langsung mulai prakteknya, teman-teman. Kita membutuhkan satu switch dan juga 6 PC. Menggunakan kabel. Di sini kita kasih warna dulu ya, teman-teman. Dan yang sebelahnya kita kasih warna kuning. Kita kasih tanda teksnya dulu. Ini VLAN 10. Yang sebelah sini VLAN 20. VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0/24. Lalu yang VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Sini kita tinggal masukin IP-nya ya di masing-masing PC-nya. Ini dulu VLAN 10 192.168.10.1. Sini kita salin aja ya biar cepat. Sini tinggal tempel. Coba jadi 10.2. Ini juga sama 10.3. Ini sama juga untuk VLAN 20, yaitu 192.168.20.1. Kita salin dulu aja. Sini ganti jadi 20.2. Sama teman-teman, ini juga sama. Ganti ke 3. Kalau udah, kita masuk ke switchnya. Kita ke CLI, enter, enak, konfig, enter,
Di sini kita kasih name-nya dulu ya. Name-nya kelas, lalu exit. Lalu untuk pilihan 20 kita kasih name lab. Lalu exit. Lalu kita masuk interface-nya. Range FA 0/1 sampai 3. Enter. Sebentar teman-teman. int range FA 0/1 sampai 3. Enter. Kita lalu switch port mode akses sebentar teman-teman, kita coba lagi. Switch port mode sebentar teman-teman. Switch port mode akses. Enter. Nah, sudah. Kita switch port akses pilihan 10. Enter. Lalu exit. Di sini kita masukin interface untuk pilihan 20 ya. FA 0/4 sampai 6. Lalu enter. Lalu switch port mode akses, lalu enter. Di sini switch port akses pilihan 20. Enter, lalu exit. Kalau kita mau cek, kita tinggal ketik do show pilihan brief, lalu enter. Nah, di sini udah ada ya. Pilihan 10 namanya kelas dan pilihan 20 namanya lab. Di sini pilihan 10 sudah ada 1 sampai 3 dan 20 4 sampai 6. Nah, di sini kita mau ceknya pakai mode simulasi, kita harus hapus ARP-nya. Ini ketik aja show make address table sebentar teman-teman. Make address sebentar teman-teman. Nah, di sini sudah ya, belum ada yang berkomunikasi. Di
Sini belum ada yang berkomunikasi. Lalu kita simulasi, besar dulu. Kita coba simulasi kirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Lalu kita next. Dari PC kita kirim ke switch. Dari switch kita kirim lagi ke PC. Ini nyari nih siapa yang punya IP 20.2 ini. Nah, di sini. Nah, ini menjawab nih, PC 5 bukan aku nih, PC 4 menjawab. Ini punya saya nih. Kita kirim lagi. Di switch ke Nah, di sini sudah nih dijawab dari PC 4 ke PC 3 nih. Lalu kita next lagi ke switch, dari switch ke nah ini kirim lagi ke switch, dari switch ke PC 3. Nah, sudah ya teman-teman, successful. Selesai untuk konfigurasi pilannya. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan trunking. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa pilan itu ada dua mode, yaitu yang pertama ada mode akses dari video sebelumnya. Sekarang kita akan belajar mengenai mode trunk. Salah. Nah, di sini kita pakai 2 switch atau lebih ya. Lalu kita tambahin PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Lalu di sini kita akan kasih warna dulu, teman-teman. Kasih warna hijau. Ini buat pilan 2 ya, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Nah, ini buat pilan 2 ya, teman-teman. Untuk pilan 3-nya kita kasih warna kuning. Ini sebentar.
kita masukin IP-nya yaitu pilan 2 dulu ya teman-teman. Kita pakai IP-nya 192.168.2.1.2. Sini kita salin aja biar cepat. Di sini kita IP-nya pakai 1.3 ya teman-teman. Untuk pilan 3 kita pakai IP-nya 192.168.2.2. Kita salin dulu ya teman-teman. Sudah. Visi selanjutnya sama, tinggal ubah aja jadi 2.3. Untuk sebelah sini juga sama, ubah angka akhirnya jadi 1.4. yang ini 1.5 akhirnya. 1.5. Dan yang pilan 3-nya kita itu 2.4. ini ubah juga jadi 2.5. Di sini kita masuk ke switch ya teman-teman. Kita konfigurasi pilan terlebih dahulu. Kita CLI, kita enter, enak, konfig pilan 2. Kita kasih name terlebih dahulu. Pilan 2 kita kasih name pas, enter, lalu kita X, lalu pilan 3 kita kasih nama lab, enter, lalu exit. Kita di sini masukin interface-nya int array fa0/1 sampai lalu enter, lalu switch port mode akses, enter, switch port akses pilan 2, enter, kita exit, lalu interface rank fa0/3 sampai 4, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses pilan 3. Lalu kita exit. Di sini kita ceknya pakai do show pilan brief. Nah, di sini udah ada ya. Untuk pilan 2 namanya kelas, ini interface-nya fa0 sampai 2, dan untuk pilan 3 namanya lab, interface-nya 3 sampai 4. Kita lakuin untuk hal yang sama untuk switch ini satunya lagi teman-teman. Kita enter, kita enak,
conf lalu VLAN 2 name-nya kelas terlalu exit lalu VLAN 3 name-nya itu lab lalu exit, masukin interface-nya ya teman-teman, int fa 0/1 2 lalu switch port mode akses lalu switch port akses VLAN 2 lalu exit int rank 0/3 sampai 4 lalu switch port mode akses lalu switch port akses VLAN 3 enter lalu exit. Nah, di sini kita cek dulu ya pakai do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada ya. VLAN 2 namanya kelas FA0 1 sampai 2. VLAN 3 namanya lab. Interface-nya 3 sampai 4. Langkah selanjutnya kita akan coba kirim pesan dari PC 2 ke 6. Nah, di sini lihat ya pilot ya. Karena di antara dua switch ini belum ada media yang saling terhubung ya teman-teman. Kita hubungin dulu pakai kabel dari switch 1 ke switch 2. Sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi terangnya. Switch 1 CLI Ethernetnya yaitu 05. Kita enter, exit dulu, enter enak conf t, lalu masukin int fa 0/5 enter. Sini switch port mode, kita pakai mode terang ya teman-teman. Enter lalu exit. Kita cek apakah sudah ada. Kita ceknya pakai do show interface terang. Nah, di sini sudah ada yang teman-teman ya. Di sini portnya yaitu 0/5, mode on, lalu encapsulation-nya 802.1q dan statusnya trunking ya teman-teman ya. Lalu kita lanjut ke PC 2, lakukan hal yang sama, enter lalu exit. Kita lagi enak conf t, lalu kita masukin interface-nya yaitu int
FA 0/5 enter, lalu switch port mode terang, lalu di sini exit. Langsung aja kita cek apakah sudah ada apa belum. Show interface terang. Nah, ini juga sama seperti tadi ya. Kalau udah, kita langsung aja cek apakah mereka sudah bisa saling terhubung atau tidak. Kita ketik dari PC 0 ke PC 4. Nah, successful ya teman-teman ya. Coba dari PC 3 ke PC 3 ke PC 6 sama ya, successful. Kita coba lagi, successful ya teman-teman. Yang terakhir kita coba, nah successful ya teman-teman ya. Nah, segitu aja video tentang trunking ya. Lalu kita bahas always trunk. Jadi always trunk itu yaitu pada Cisco menunjuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link ini memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q. Dengan perintah switch port trunk always VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Sini kita langsung praktekin ya teman-teman mengenai VLAN always trunk. Kita akan menambahkan satu buah PC teman-teman. Sini kita pakai sebagai VLAN 10 ya teman-teman. Sambungkan menggunakan kabel. Kita masukin IP-nya dulu ya teman-teman. IP-nya yaitu 192.168.10.1. PC satunya lagi sama, tinggal ubah menjadi 10.2. 1.1.2 enter. Maaf, 10.2. Nah, di sini kita masuk ke switch untuk buat VLAN 10-nya. Enter. Sini kita enak. Lalu conf T sudah teman-teman. Kita enak, lalu conf T. Sini kita masukin VLAN 10-nya ya. VLAN 10. Kita kasih name-nya yaitu tamu. Enter, lalu kasih interface-nya yaitu 0/6 FA 0/6 enter, lalu switch
port, mode akses. Nah, di sini juga switch, port, akses, VLAN 10. Enter. Kita X dulu, lalu kita cek pakai do show VLAN brief. Di sini sudah ada ya, VLAN 10, namanya tamu, interface-nya 0/6. Kita lakukan sama di switch satunya lagi. Kita enter, kita exit dulu, kita enak, enter, lalu conf t, lalu VLAN 10, namanya kita tamu ya teman-teman, tamu, lalu int nya sebentar, interface nya yaitu interface FA0/6. Lalu kita switch, port, mode akses, lalu switch, port, akses, VLAN 10, lalu exit, lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, VLAN 10, namanya tamu, interface-nya 0/6. Lalu kita coba cek kirim pesan dari PC8 ke PC9. Nah, di sini successful ya teman-teman. Sebelum kita konfigurasi always terang, pasti ini hasilnya successful ya teman-teman. Coba kita sekarang masuk lagi ke switch 1 untuk mengizinkan VLAN 2 dan 3 saja yang hanya bisa berkomunikasi. Caranya itu kita tulis interface FA0/5, lalu kita ketik switch, port, trunk, allowed, VLAN 2,3. Selanjutnya kita langsung cek aja memakai do show int trunk. Nah, di sini sudah ya, statusnya on. Yang diizinkan yaitu cuma VLAN 2 dan VLAN 3 saja ya. Langsung kita ke switch yang satunya lagi, konfigurasinya sama, kita int fa 0/6, lalu switch, port, trunk, allowed, VLAN 2,3. Nah, kalau udah kita cek do show interface trunk. Nah, di sini sebentar teman-teman, kita ketik lagi do show int trunk.
Ini udah ya. Yang tadi kita masih successful ya, coba sekarang cek lagi. Nah, di sini void ya, karena tadinya kita sudah mengkonfigurasi bahwa yang bisa hanya pilihan 2 dan 3 saja. Kita coba kirim pesan pilihan 2 dan pilihan 3 PC 0 ke, nah successful ya teman-teman. Coba dari PC 2 ke PC 6 successful ya teman-teman. Coba lagi dari PC 1 ke PC 5, nah, successful ya teman-teman. Kenapa successful? Karena kita sudah mengizinkan bahwa hanya yang bisa yaitu pilihan 2 dan pilihan 3 saja ya. Segini saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.